Oke, kali ini kita langsung lanjut pembahasan EVER yang ketiga ya, hari ketiga. Nah, model-modelnya seperti apa? Oh ya, mau saya mengingatin ke kalian. Jadi EVER yang 1, 2, dan pokoknya sebelum-sebelum itu kalian pelajari juga ya. Karena itu berhubungan juga ya. Jadi saya hanya menambahin yang belum ada keluar ya. Oke, kita langsung lihat aja tipe dari hari ketiga yang kayak gini ya. Yang belum ada saya pernah bahas. Oke, ini adalah tipe dari deret. Ini deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika dengan U1 tambah U3 tambah U5 sama dengan 24. Oke, nah nilai dari yang ini berapa katanya? Ini sampai 20 ya, suku ke 20. Nah, aritmatika nih, rumusnya apa nih kalau misalnya aritmatika? Kalau misalnya ditanya suku ke N-nya, berarti UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 ya, kali B. Oke, nah kalau ditanya penjumlahan sukunya, ya, penjumlahan suku pertamanya gitu ya. Sn sama dengan N dibagi dengan 2, terus 2A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Sangat gampang ya. Nah sekarang kita lihat ini U1. U1 itu A ya. U1 adalah A ditambah dengan, itu U3. Nah carcetnya itu adalah, U3 itu berarti A ditambah dengan 2B. Karena kan 3 berarti 2B gitu ya. Nah, sekarang ini U5, berarti carcetnya A ditambah dengan 4B gitu. Sama dengan 24. Nah, kita jumlahkan nih. A ditambah A tambah A berarti 3A dong. 3A itu 2B ditambah dengan 4B berarti 6B ya. Oke, 6B sama dengan 24. Nah, ini kita bisa kecilin ya. Berarti ini sama dengan sama-sama bagi 3. Berarti A ditambah dengan yang ini berarti 2B dong ya. Berarti 2B sama dengan, nih kita bagi ya. Kita bagi 3 kan. Sama-sama bagi 3 tadi. Berarti ini 8 ya. Nah, berarti A tambah 2B ini sama dengan 8. Berarti ini suku berapa? Suku ketiga kan gitu ya. Misalnya lah ya. Ini suku ketiga. Oke. Tapi ini memang udah suku ketiga. A tambah 2B kan suku ketiga. Oke, nah sekarang ini udah dapat persamaan 1. Nah, sekarang kita cari persamaan yang 2. Itu dari U2. Ini persamaan satunya dan kita persamaan keduanya. U2, U4, U6. U2 berarti A ditambah B kan? A ditambah 1B. Dan U4 berarti A ditambah dengan 3B. Terus U6, A ditambah dengan 5B. Sama dengan 33. Intinya ini datangnya dari mana? Dari sini sih sebenarnya. Supaya kalian nggak lama aja. Pakai carcap kayak gini aja. Oke, berarti A ditambah A tambah A berarti 3A. B ditambah dengan 3B berarti 4B tambah 5B berarti 9B sama dengan 33. Kita kecilin sama-sama bagi 3. Berarti A ditambah dengan berapa tuh? 3B sama dengan 11. Ini berarti suku ke berapa? Suku keempat ya. U4. Nah, dari sini udah dapat dong bedanya. Ya, bedanya berarti U4 dikurang dengan U3. Berarti berapa itu? U4-nya adalah 11 ya. 11 dikurang dengan 8 sama dengan 3. Berarti dapat dong bedanya adalah 3. Atau mungkin nanti kalau ini enggak U3 atau langsung ini U7, ya kalian buat aja. Jadi persamaan linear. Ya. Persamaan linear dua variabel. A ditambah dengan 2B sama dengan 8. Oke. Terus A ditambah dengan 3B sama dengan 11. Nah, ini kita apakan biar mati? Kita kurangkan. A dikurang A habis nih. 2 dikurang 3 ya, negatif B. 8 dikurang dengan 11 berarti negatif 3. Berarti B sama dengan positif 3. Karena negatif bagi negatifnya. Oke, ngerti ya sampai di sini ya? Nah, kalau udah dapat B-nya positif 3, berarti kita cari nilai A-nya berapa. Nilai A-nya kita bisa masukin ke sini juga boleh, ke sini juga boleh. Kita udah dapat B-nya 3 ya. Kita ambil yang terkecil aja, yang angka yang paling kecil, yang ini deh, A tambah 2B sama dengan 8. A ditambah dengan 2B sama dengan 8. Substitusi, B-nya 3. Berarti A ditambah dengan 2 kali 3 sama dengan 8 ya. Berarti A sama dengan, ini 2 kali 3 kan 6, pindahin ke sana nih. 8 dikurang dengan 6 sama dengan 2. Berarti dapat A-nya 2 ya. A-nya 2 dan B-nya 3 gitu ya. Yang ditanya adalah penjumlahan 20 suku pertama nih.
ya, penjumlahan 20 suku pertama. Berarti kita masuk ke Sn. Sn kan rumusnya adalah N dibagi dengan 2, 2A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Oke, nah ditanyakan suku ke-20, penjumlahan suku ke-20, berarti 20 dibagi dengan 2, terus 2 kali A, A-nya berapa? A-nya adalah 2. 2 kali 2 ditambah dengan, berarti ini 20 kurang 1 ya, berarti 19. 19 dikali dengan B, B-nya adalah 3. Oke, nah 20 bagi 2 kan 10 ya, berarti 10, 4, 2 kali 2 kan 4. 19 kali 3 itu berapa? 19 kali 3 hasilnya adalah 57 ya. Oke, nah berarti 10, 4 tambah 57 berarti 61. Berarti 10 kali 61, 610. Jadi jawabannya adalah 610. Wah, gampang sih sebenarnya ya. Tapi kalian harus main cepat di sini supaya dapat cepat jawabannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Oke, ini adalah sama, tipenya adalah deret aritmatika, tapi bentuk soalnya udah kayak gini nih. Ya, semoga kalian dapat dengan tipe soal kayak gini ya. Oke, kalau udah dapat, kalian udah bisa jawab dong nanti ya. Ini diketahui suatu barisan aritmatika jumlah suku ketiga, ya, jumlah suku ketiga, dan suku kelima, berarti U3 ditambah dengan U7 ya, itu U7 ternyata ya, bukan U5, sama dengan 26. Berarti U3 cacepnya berarti A ditambah dengan 2B, terus U7 nih, U7 berarti A ditambah dengan 6B sama dengan 36. A ditambah dengan A berarti 2A. Oke, 2B tambah 6B berarti 8B sama dengan 36. Nah, berarti A ditambah dengan 4B sama dengan 18. Nah, berarti ini suku kelima kan? A tambah 4B. Berarti ini suku kelima. Oke. Nah sampai sini udah paham. Sekarang kita lihat lagi. Hasil kali suku pertama berarti U1 dikali dengan U5. Katanya 39. U1 itu siapa nih? U1 itu kan A ya. Oke, U5. Ayo, U5. Ini U5 ternyata udah ada nih. U5 adalah nilainya 18. Benar ya? U5-nya nilainya adalah nih, oke, benar ya. 18 ya. Hasil kali katanya adalah 39. Ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan penulisan di sini. Ini 26 ke 36. Sorry, karena tulisan saya jadi agak-agak sama gitu. Jadi agak oke ya, ini ada kesalahan penulisan. Ini kan 26, ini 26 ya, bukan 36. Ini 26, terus ini 26. Berarti sama-sama dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu berapa? 13. Ya, ini sorry, 13. Oke, nah berarti ini dapat nih 13. Ya, ini dapat nilainya 13. Sama dengan 39. Oke, berarti A sama dengan 39 dibagi dengan 13. Nah, berapa nih? 3 ya hasilnya ya. Oke, berarti udah dapat A-nya adalah 3. Nah, sekarang kita cari B-nya. Berarti kita substitusikan aja ke dalam ini. Ya, kita substitusikan nilai si A ke dalam ini. Oke, nah A ditambah dengan 4B kan nilainya adalah 23 ya. Ini 13, sorry, ini 13. Oke, 13. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, berarti 3 ditambah dengan 4B sama dengan 13. Berarti 4B sama dengan 13 dikurang 3 berarti 10 ya. Nah, B sama dengan 10 per 4. Nah, 5 per 2, sama-sama bagi 2. Oke, nah sampai sini udah dapat ya. Kita udah dapat nilai A-nya, udah dapat nilai B-nya. Sekarang kita lihat di soalnya. Suku kelima adalah bilangan ganjil. Kita cari dong suku kelimanya. Berarti U5, ya, U5 sama dengan A ditambah dengan 4B. Oke, A-nya nilainya berapa? A-nya nilainya 3. Ya, ditambah dengan 4 dikali B-nya siapa nih? 5 per 2 ya. Oke, 5 per 2. Atau supaya yang ini supaya lebih cepat yang ini aja 10 per 4 ya.
dikali dengan 10/4. Nah, ini coret. Ya, berarti dapat dong hasilnya 10 tambah 3, berarti 13. Jadi ketemu hasil dari suku kelima adalah 13. Bilangan ganjil kah? Bilangan ganjil. Nah, kalau udah yang satu benar, berarti yang 3 benar. 1 benar, 3 benar ya. Jumlah n suku pertama dapat berupa bilangan bulat. N suku pertama bilangan bulat. Nah, ya pasti kemungkinan dia pasti bilangan bulat. Nah, kalau ini udah benar, berarti ini benar. Oke, nah sekarang kita cari nih yang opsi nomor 2. Hasil kali suku ke-1, ya, O1 yang diminta ya. O1 dan O9 ya. O9 adalah bilangan pecahan. Coba kita kalikan. O1 itu nilainya berapa? O1 itu yang A ya. Berarti A dikali dengan A ditambah 8B ya. O9 kan itu ya. Oke, nah nilai A-nya kita tadi udah dapat berapa? Nilai A-nya tadi 3 ya. Berarti 3 buka kurung 3 ditambah dengan 8 kali B. B-nya, oke, B-nya 5/2 ya. 5/2. Ini coret ini. Berarti ini jadi 4. Ini 3. 4 kali 8 kan berapa tuh? 4 kali 8, 32 ya. Oke. 32 ditambah dengan 3. Nah, berarti 35 ya. Benar ya? Ini kan 3 ya. Ini 3. 8 kali 4 kan 32 ya. 8 kali 4, 32. 8-nya kita udah coret ya ini. Iya, ini 8-nya kita udah coret ya. Oke. Berarti 4 kali 5 ya. Ini kan udah kita coret sama yang. Berarti 4 kali 5, 20. 20 tambah 3 berarti 23. Oke, pas ya? 23 ya. Nah, sekarang berarti 23 dikali 3 berarti 60 3 kali 3 ya. 3 kali 3 berarti 9 kan. Ya, berarti 69 ya. Nah, katanya adalah hasilnya adalah bilangan pecahan katanya. Salah ya. Nah, kalau ide ini salah berarti ini salah juga. Suku pertama adalah 2. Nah, suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 3. Jadi salah. Jadi jawaban yang benar dari sini adalah yang opsi B. 1 dan 3 yang benar. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini adalah soal nomor 3. Ini matriks. Nah, ini gampang aja ya. Sekarang kita kalikan aja. Ini perkalian berarti baris kali kolom. Ya, baris dikali dengan kolom. Oke, 3-nya belakangan dulu aja ya. 3-nya belakangan dulu. 1 dikali dengan Y berarti Y. Oke, X dikali dengan negatif 1 ya. Berarti negatif X ya. Oke, pas ya? Benar ya? Oke. Terus selanjutnya adalah 1 kali 3. Nah, 1 kali 3 berapa? 3 ya. Terus X dikali dengan negatif X berarti X kuadrat nih. Oke, berarti 3 kurang X kuadrat. Nah, sekarang ini 2 dikali Y berarti 2Y. 4 dikali dengan negatif 1 berarti negatif 4. Oke, sekarang 2 kali 3, 6 ya. 2 kali 3, 6. 4 kali negatif X negatif 4X. Ya. Oke, berarti 6 kurang 4X sama dengan 0, 6, negatif 6, 6. Oke, nah sekarang kita cari nilai X ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Sebenarnya semuanya bisa. Kita cari yang gampang-gampang aja. Kita ambil dulu nilai X yang ini aja. Ya, ini kan ada cuma 1 ya. Berarti, tapi ini jangan lupa kalian kali 3 ya. Berarti 3 dikali dengan 6 dikurang dengan 4X. Nah, berarti yang ini dong hasilnya ya. 6 ya, sama dengan 6. Nah, ini coret. Berarti ini hasilnya 2. Berarti 6 dikurang dengan 4X sama dengan 2. Oke. Oke ya, berarti 6 dikurang dengan 2 sama dengan 4X. Berarti ini adalah 4 sama dengan 4X. X sama dengan 1. Berarti kita udah dapat nilai X-nya 1. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Kita ambil yang ini aja, karena ini lebih gampang. Sebenarnya semuanya bisa ya. Kita ambil yang ini. Jangan lupa 3-nya. 3 yang di luar ini. 3 dikali dengan 2Y dikurang dengan 4. Nah, hasilnya adalah negatif 6 ya. Oke, nah ini coret. Berarti ini negatif 2 ya.
Berarti 2Y dikurang dengan 4 sama dengan negatif 2. 2Y sama dengan negatif 4 ditambah, negatif 2 ditambah dengan 4. 4-nya pindahin ke kanan ya. Nah, itu berapa tuh? Berarti 2 ya. Berarti Y sama dengan 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Nah, yang diminta di soal adalah Y dikurang dengan X. Y-nya berapa? Y-nya adalah 1. X-nya berapa? 1. Sama dengan 0. Jadi jawabannya yang opsi C. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ini adalah nomor 4 materi logaritma. Sebenarnya saya udah pernah buat prediksi soal yang kayak gini ya. Oke, nah berarti A log C sama dengan 9, B log C sama dengan 3. Nah, kalau udah ada 2 kayak gini, kita kerjain dari sini ya. Yang dikatakan adalah A log AB. Itu nilainya berapa katanya? Berarti ini kita ubah. Log AB dibagi dengan log A. Oke, nah basisnya kita harus cari yang sering-sering muncul. Yang sering muncul adalah yang si C. Dari kedua ini, yang sering muncul adalah si C. Berarti basis kita ambil C, basisnya. Oke, nah sifat-sifat dari logaritma, kalau dia perkalian berarti penjumlahan ya. Berarti C logaritma A ditambah dengan C logaritma B. Oke, dibagi dengan C log A. Oke, C log A berapa nilainya? Yang ada A log C. A log C nilainya 9. Berarti kalau C log A berarti balikan aja, 1/9. Berarti 1/9 ditambah dengan C log B. Yang ada B log C, balikan, 1/3. Oke, ini C log A. C log A balikan lagi, 1/9. Oke. Yang atas bisa nggak kita samakan penyebutnya? Bisa dong ya, supaya lebih cepat. Kita sama-sama 9 nih. 1/3 kita ubah jadi 9. Berarti kalau ini 9, berarti ini di atas 3 dong. Ya. Berarti 1 tambah 3 berarti 4 ya. Berarti 4/9 dibagi dengan 1/9. Nah, berarti 4/9 kita kalikan. Ini kan pembagian, kita ubah jadi perkalian, jadi dibalikan lagi. 9/1. Coret-coret. Jadi hasilnya adalah 4. Ya, 4 bagi 1 kan 4. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Sangat mudah sekali ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Nah, ini nomor 5 masih materi logaritma. Yang ditanya adalah jika, aduh, salah nulis. Jika X1 dan X2 memenuhi dari yang ini, oke, sama dengan 9. Maka, berarti kita cari X1, X2-nya itu berapa nilainya. Oke, kita kerjakan. Ya, basisnya itu berapa? 2 dikurang X ya. 2 dikurang dengan X, logaritma 27. Ya, 27. Nah, ini kan kuadrat nih di sini. Nah, tapi di sini ada 9, jadi kita akarkan aja. Akar dari 9 berapa? Plus minus berapa? Plus minus 3 ya. Oke, jadi akar 9 itu bisa negatif 3, bisa positif 3. Oke, kalau gitu kita sudah ketemu hasilnya. Ya, udah ketemu. Oke, jadi dapat dong hasilnya ya. Nah, sekarang kita cari X1-nya. Kita ambil X1, kita misalin X1-nya yang positif deh. Ya, kita misalin yang 1 positif. X1, nah, kita ambil yang positif ya. Berarti, ini kita bisa ubah nggak yang ini? Bisa dong ya. Harusnya kita bisa ubah nih. Kalau dia 2, teman-teman ingat ya ini ya. A log B. Ya, A log B. Nah, A log B sama dengan C. Oke. Nah, berarti A pangkat C sama dengan B ya. Oke, A pangkat C sama dengan B. Berarti ini kita ubah. Kan ini si A-nya, ini si B-nya, dan ini si C-nya. Ya, plus minus 3. Oke, nah berarti kita ubah dong. Ya, kita ubah mereka. Ya, berarti A-nya adalah 2 dikurang dengan X. Ya, 2 dikurang dengan X. Dan si C-nya siapa nih? Si C-nya plus minus 3 ya. Plus minus 3. Nah, plus minus 3 sama dengan 27. Oke, nah tadi kita bilang kita ambil aja yang positif nih. Kalau misalnya X1, misalnya ya, pemisalan. Oke, karena kan nggak ada dibuat ketentuan X1 lebih besar atau X2 gitu.
Oke, kita misalnya X1-nya. Ya, kita misalnya X1-nya yang positif, berarti 2 dikurang dengan X. Kita ambil yang positif, berarti positif 3 sama dengan 27 ya. 27 itu berapa tuh? 3 pangkat 3. Nah, ini coret-coret. Oke, berarti 2 dikurang X sama dengan 3. Nah, berarti X nilainya pindahin 3-nya ke kiri. Ya, berarti 2 dikurang dengan 3 sama dengan X. X sama dengan negatif 1. Berarti X1 dapat negatif 1. Sekarang kita ambil X2. X2 kita ambil yang negatif deh. Kan udah tadi positif, sekarang yang negatif. Berarti 2 dikurang dengan X, kita ambil yang negatif 3. Sama dengan tadi 3 pangkat 3. Oke. Nah, ini coret nih, coret. Berarti ini tersisa pangkat negatif 1 ya. Nah, arti dari pangkat negatif 1 berarti balikkan aja. 1 per 2 dikurang dengan X. Oke. Sama dengan 3. Oke, sampai ke ini udah ngerti ya. Nah, ini kali silang aja, ini yang 2 per 1. Kali silang, berarti 3 dikali 2 berarti 6. Ya. 3 dikali X berarti 3X sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Berarti 6 dikurang 1 berarti 5 sama dengan 3X. Oke, berarti X sama dengan 5 per 3. 5 per 3 ya, nilai si X. Itu X2. Oke. Nah, berarti X1 ditambah dengan X2. X1 nilainya berapa? Negatif 1 ya. Oke. Pas ya itu ya, negatif 1 ya. Nah, berarti negatif 1 ditambah dengan X2-nya. 5 per 3. Samakan penjumlahan negatif 1 itu kan berarti negatif, ini kan 3 ya, berarti negatif 3 per 3 ditambah dengan 5 per 3. Negatif 3 ditambah dengan 5, berarti negatif 2 per 3. Ya, negatif 2 per 3. Berarti ini hasilnya adalah negatif 2 per 3. Oh, ini nggak negatif lagi, sorry. Ini kan 3, negatif 3 ditambah dengan 5 ya. Berarti positif ya, positif 2 per 3. Ini positif, sorry. Supaya jangan salah. Ini berarti positif 2 per 3. Berarti ini 2 per 3, ini 2 per 3. Jadi jawabannya yang opsi C dong. Jadi P sama dengan Q. Ngerti ya? Sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini dia soal nomor 6. Nilai X yang memenuhi persamaan dari ini. F2X dikurang dengan 8Fx sama dengan 9. Nilai Fx katanya setengah dari X. Nah, tinggal substitusikan aja ke dalam ya. Berarti, berarti F kuadrat X sama dengan dikurang 8Fx sama dengan 9. Nah, masukkan nilai Fx-nya setengah X. Berarti setengah X kita kuadratin, artinya X-nya ini nilainya ganti setengah X. Gitu ya. 8 dikali dengan setengah X. Oke, sama dengan 9. Nah, ini dikuadratin berarti 1/4 X kuadrat dikurang dengan 8 kali setengah berarti 4 ya. 4X sama dengan 9. Nah, ini ada 1/4 supaya enak nih kita sama-sama kali 4 aja. 4 dikali dengan 1/4 berarti 1 ya. Berarti X kuadrat dikurang dengan 16 ya. Nah, sama dengan 36 ya. Oke. Atau X kuadrat dikurang dengan, ini ada X-nya ya. Dikurang dengan 16X dikurang dengan 36 sama dengan 0. Kita faktorkan. X. Nah, ini X. Oke, sekarang kita faktorkan dua bilangan, ya, dua bilangan jika dikalikan negatif 36, ya, dan jika dijumlahkan adalah negatif 16. Berarti negatif 18 positif 2 sama dengan 0. Berarti dapat X-nya sama dengan positif 18 atau X-nya sama dengan negatif 2. Ada ya jawabannya ya? Berarti yang opsi A. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 7 ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini adalah soal nomor 7, ini limit ya. Kalau kayak gini ini gampang sekali ya. Kalau kalian ketemu kayak gini ada persamaan yang ini gitu ya, ada huruf-huruf.
Pertama, kan limit itu kan bisa disubstitusikan dan bisa diturunkan. Nah, kalian pertama pakai substitusikan aja. Substitusikan nilai X-nya adalah 1. Berarti 3 kali 1 adalah 3 ya. Nah, 3 ya, dikurang dengan, nah, A kali 1 berarti A. A ditambah dengan 4. 1 pangkat 1 berapa? 0 ya. Dikurang dengan 1, 0. Oke, ini 0. Sama dengan B. Nah, paham ya? 0 dikali dengan B kan tetap hasilnya 0 gitu ya. Berarti 3 dikurang dengan akar dari A ditambah dengan 4 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti pindahin. 3 sama dengan akar dari A tambah 4. Nah, kalau ada akar, berarti kita kuadratin. Sisi kiri, sisi kanan. Kita kuadratin ini supaya pecah akarnya nih. Berarti ini kita kuadratin nilainya adalah 9. Dan ini kita kuadratin hasilnya adalah pecah akarnya. Oke. Nah, kita udah dapat nih. Berarti nilai A-nya adalah 9 dikurang dengan 4 ya. Sama dengan 5. Berarti nilai A-nya sama dengan 5. Nah, kalau udah kayak gitu, kita substitusikan nilai A-nya ke dalam. Ya. Kan nilai B-nya hasilnya ini katanya. Oke, kita substitusikan. Berarti limit dari X mendekati 1, 3X dikurang dengan, masukkan A-nya 5. Berarti 5X ya, ditambah dengan 4. Dibagi dengan X kuadrat dikurang dengan 1. Nah, katanya kan si B kan hasilnya ini. Ya. Oke, sekarang kita turunkan aja ini nih, supaya enak nih. Karena kan kalau kita substitusikan nanti hasilnya adalah 0 per 0 nih. 0 per 0 ini bukan jawaban. Gitu. Jadi kita substitusikan hasilnya 0, jadi kita turunkan. Oke, kita turunkan ya. Hospital. Berarti kita turunkan. Hasil turunan dari 3 berarti, turunan dari 3X berarti 3 ya. Nah, Carcep turunkan akar nih. Ya, Carcep turunkan akar, turunkan di dalam. Dalam akar ini berapa turunannya? Berarti 5 ya. Dibagi dengan 2 akar sebelumnya. 5X tambah 4. Dibagi dengan, turunkan yang di bawah berarti 2X. Turunan negatif 1 kan 0, jadi nggak usah ditulis. Nah, sekarang kita substitusikan nilai X-nya adalah 1. Berarti 3 dikurang dengan 5 dibagi dengan 2 dikali dengan 5 kali 1 kan 5 tambah 4, 9 ya. Oke. Nah, 2 dikali dengan 1 berarti 2. Oke. Berarti 3 dikurang dengan, ini kan akar 9 berarti 3. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6 ya. Nah, berarti 5 per 6 dibagi dengan 2. Oke. Sampai sini saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, yang atas kita samakan aja penyebutnya. 3 itu kan supaya ada penyebutnya, kalian samakan aja sih penyebutnya. Berarti berapa tuh? 18 per 6 ya. 18 per 6 dikurang dengan 5 per 6 dibagi dengan 2. 18 dikurang dengan 5 ya. Berapa tuh? 13 ya. Di 13 per, nih 13 dibagi dengan berapa? Ini tadi 6 ya, dibagi dengan 6. Terus dibagi dengan 2. Di sini deh kita tulis, kan 13 dibagi dengan 6 ya. Terus dibagi dengan 2. 2 itu anggap bagi per 1 lah ya gitu ya. Berarti 13 per 6 dikali dengan 1 per 2 ya. Sama dengan 13 per 12. Oke, nah sampai sini udah paham ya. Nah, sekarang yang diminta apa? Yang diminta adalah 2A dikurang dengan 12B. Masukkan nilai dari si A-nya. Tadi kita udah dapat berapa nilai si A-nya. Ini berarti ini si B ya. Karena kan hasilnya. Ya, berarti si B hasilnya adalah 12 per 3. Oke, nilai si A adalah hasilnya. Ini tadi berapa hasilnya si A? Hasilnya A tadi 5 ya? Oke, hasilnya 5. Berarti 2 kali 5. Nih, 2 kali 5 berarti 10 ya. 2 kali 5 berarti 10 dikurang dengan 12 dikali B. B-nya berapa? 13 per 12. Nah, ini coret aja. Berarti 10 dikurang dengan 13. Sama dengan negatif 3. Ada jawabannya? Ada. Yang opsi C. Oke,
Mungkin ini aja dulu ya untuk prediksi FR ya. Ini FR ya. FR dari hari ketiga. Nah, jadi teman-teman pelajari yang FR 1, 2, pokoknya yang sebelum-sebelumnya itu pelajari. Katanya itu banyak banget yang masuk gitu. Jadi ini tambahnya lagi, nilai kalian jamin nih bakalan tinggi-tinggi. Jadi kuasai aja segala FR-FR yang saya keluarin. Oke, good luck untuk kalian semuanya. Semoga lulus di PTN yang kalian inginkan. Oke, see you.